warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat IPOL? Saya Aprilia Putri kembali menemani Anda tentunya masih dalam program podcast Bincang si IPOL, bicara tentang sistem politik Indonesia bersama indoposonline.id yang didukung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia. Ya, sahabat IPOL yang berbahagia dimanapun kalian berada, kembali lagi saya mengingatkan pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada. Ini akan menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia. Pemilu menjadi bagian dari sebuah sistem politik. Nah, kali ini saya utarakan dalam Undang-Undang RI 1945, khususnya konstitusi yang telah diamandemenkan, demokrasi tercermin dalam sistem politik, sistem hukum dan peradilan, serta sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Seperti yang kita ketahui, demokrasi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya nih bagaimana saat ini demokrasi Indonesia, lalu bagaimana kondisinya, tantangannya, dan juga serta kendala-kendalanya. Saat ini kita sudah di Bincang si IPOL sudah menghadirkan Bapak Wariki Sutikno, PLT Direktur Polkam Bappenas. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat, semoga sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di podcast IPOL. Baik, Bapak langsung saja saya mau nanya mengenai proses demokratisasi Indonesia yang sudah berjalan selama 2 dekade lebih sejak reformasi ini. Bagaimana sih Pak kondisi demokrasi kita saat ini menurut Bapak? Terima kasih. Saya kira secara umum dengan menggunakan ukuran yang ada baik internasional maupun yang kita kembangkan di Indonesia, kondisi demokrasi kita di Indonesia itu saat ini sedang. Jadi jelek tidak, bagus sedang, belum. Ya, Pak. Kayak lagu ya Pak saja. Ya, sedang-sedang saja. Sedang saja. Jadi ini PR kita tentu saja. Sudah 20 tahun kita mendeklarasikan sebagai negara demokrasi, memulai upaya-upaya demokratisasi, tetapi kualitasnya masih sedang. Kalau dalam bahasa Inggris agak nggak enak didengar, itu disebut flawed democracy. Jadi demokrasi yang, maaf, kalau yang enaknya itu demokrasi yang belum sempurna, kira-kira begitu. Kalau di dalam indeks demokrasi Indonesia itu skornya 75. Dari range dari 0 sampai 100, kita itu 75 belum sih, persisnya 74,92. Jadi untuk nilai B belum ya Pak, nilai baik belum ya, masih cukup ya Pak? Sedang ini, jadi cukup, masih 25 poin lagi untuk 100 kan artinya. Jadi masih lumayan banyak yang harus dikerjakan. Kira-kira begitu. Kalau ukurnya ini apa Pak, kalau Bapak melihatnya masih di tahap sedang? Jadi saat ini antara lain ya, indeks demokrasi itu salah satu ukuran yang kita gunakan. Tidak satu-satunya. Karena indeks itu juga ada kekuatan, tetapi juga ada beberapa kekurangan yang mungkin karena data yang tidak ada sehingga tidak tercakup di dalam indeks itu. Jadi diukur dari 3 aspek itu. Kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik saat ini ya, dan yang ketiga adalah kinerja lembaga demokrasi. Jadi secara umum biasanya itu yang diukur itu hak-hak politik atau kebebasan, kesetaraan, dan kinerja lembaga demokrasi. Nah, uraiannya cukup panjang, masing-masing aspek, tetapi secara umum kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kemudian hak politik itu hak memilih dan dipilih, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Kalau lembaga demokrasi itu bisa dilihat dari partai-partai politiknya seperti apa, kemudian lembaga pemerintahnya seperti apa, lembaga perwakilannya seperti apa, lembaga peradilannya seperti apa, dan termasuk juga salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan pemilunya bagaimana. Gitu. Jadi itu semua dipotret.
Baik, dan itu Gitu. menghasilkan penilaian yang masih cukup ya Pak ya, tidak lemah, tidak kurang, tapi dalam proses cukup ya. Kita harapkan terus meningkat ya Pak, bagaimana demokratisasi yang ada di Indonesia. Ya, kita Baik. harus bersama-sama meningkatkan itu. Ya. Karena demokrasi itu tidak hanya diukur dari pemerintahnya saja, tidak. Tetapi juga perilaku masyarakatnya juga diukur. Budaya politik masyarakat juga diukur. Jadi ini mungkin perlu saya sampaikan juga di sini. Why democracy? Ya kan, mengapa kita mengembangkan kehidupan demokratis? Saya kira kalau para pemirsa dan kawan-kawan semua membaca sejarah, ini kan dalam sejarah kehidupan umat manusia ini dulu itu kekuasaan itu absolut kan gitu kan. Kekuasaan itu yang punya kuasa itu mau hijau, mau merah, mau putih itu betul-betul tergantung dari yang memegang kekuasaan. Nah, demokrasi lahir karena pada waktu itu banyak praktek-praktek apa istilahnya itu yang memaksa. Jadi authoritarianism. Ya, jadi otoriter, pemerintahan pada zaman itu banyak yang otoriter sehingga banyak berontak. Mungkin kalau dalam sejarah textbook itu biasanya tonggaknya itu dimulai dari revolusi Prancis akhir abad 18. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengapa kita mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi ini? Karena sampai saat ini sistem atau prinsip-prinsip demokrasi inilah yang diterima oleh mayoritas masyarakat di dunia, kira-kira. Nah, manfaatnya apa? Mungkin sedikit, Mbak, untuk elaborasi sedikit. Boleh, Pak? Kalau kita bisa mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik, kalau skornya katakanlah sekarang 75, nanti misalnya menjadi 90 gitu, itu akan terasa perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, diplomasi internasional kita akan lebih disegani di dunia internasional. Dan itu akan lebih efektif. Diplomasi kita di kepentingan Indonesia di internasional itu akan lebih efektif. Kalau kita kualitas demokrasinya lebih tinggi. Dan yang ketiga, itu bisa dikapitalisasi. Jadi kalau kita bisa menjadi champion di negara demokrasi, istilah saya biasanya provokasi saya, mari kita bangun Center of Excellence demokrasi di Indonesia. Itu bisa dijual. Yang pengen belajar ke sini banyak sekali. Jadi saat ini saja kita sudah ngetop sebenarnya sebagai negara nomor 3, tetapi dari sisi jumlah penduduknya, kualitasnya masih 25 poin tadi kita harus perbaiki. Itu poin-poin PR yang harus dibenahi ya Pak ya. Nanti boleh saya uraikan kalau apa yang perlu nanti saya kira. Oke. Pelan-pelan menguranginya Pak, kalau di bahasa di demokrasi sangat penting. Ini ibarat kata kita mau menuju suatu tempat gitu harus ada map-nya atau panduannya. Kira-kira punya nggak sih Pak roadmap demokratisasi itu sebagai panduan jalannya demokratisasi Pak? Ya, kalau roadmap dalam arti step by step rigid, mungkin kita ada, tetapi tidak detail dan exactly apa akan terjadi enggak. Tapi arahnya ada. Di Undang-Undang Pembangunan Jangka Panjang, Undang-Undang 17 tahun 2007 mengenai rencana pembangunan Indonesia jangka panjang, itu disebut di sana arah pembangunan politik Indonesia itu menuju apa yang disebut dengan demokrasi terkonsolidasi. Jadi consolidated democracy. Dan di situ ada ciri-ciri yang menjadi karakteristik masyarakat dengan demokrasi yang terkonsolidasi. Ada 5 paling tidak yang saya catat di sini. Pertama adalah negara berdasarkan hukum. Penegakan hukum sudah berjalan. Gitu. Mari nanti kita lihat satu-satu. Kemudian yang kedua, birokrasi yang efektif dan netral. Ini juga bisa dilihat nanti. Yang ketiga, ada masyarakat sipil yang otonom. Masyarakat sipil. Jadi civil society itu penting di dalam
alam demokrasi. Mengapa? Karena ini begini, prinsip dasar di dalam dunia politik itu kan ada diktum di politik. Itu yang bahasa Inggrisnya itu power tends to corrupt, ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Nah, itu diktum politik. Setiap disiplin ada diktumnya. Saya bisa cerita macam-macam diktum ilmu yang lain, tapi ini diktum politik, ya. Jadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Mengapa masyarakat sipil harus kuat? Karena merupakan salah satu kekuatan di luar sistem. Kan ada sistem pemerintah. Pemerintahannya ada pemerintah, ada perwakilan, ada peradilan. Kadang-kadang tiga-tiganya ini masih belum efektif. Perlu dikontrol lagi civil society gitu. Tetapi ingat, power tends to corrupt at any branch of power. Jadi civil society kalau dikontrol juga bisa corrupt. Jadi mekanismenya seperti itu. Istilah bahasa Inggrisnya all control all, gitu ya. All controls all. Gitu. Semua mengontrol semua sehingga akan terjadi equilibrium, akan terjadi di situ check and balance istilahnya. Nah, jadi yang ketiga masyarakat sipil yang otonom juga penting. Ini di Indonesia bisa kita bahas. Yang berikutnya adalah partai politik yang otonom. Ini juga bisa kita bahas panjang lebar, gitu ya. Kemudian sistem ekonomi yang otonom. Nah, otonomnya kayak apa? Kita bisa bicarakan. Jadi kemandirian baik di bidang ekonomi, politik, birokrasi, hukum itu memang syarat dari lahirnya atau tercapainya alam demokrasi yang terkonsolidasi tadi. Gitu. Jadi begitu banyaknya Pak ya sub roadmap dari demokratisasi ini yang memang harus kita pahami lebih dalam. Baik, namun di samping itu apa saja Pak yang menjadi kendala dan tantangan dalam proses demokratisasi selama ini di Indonesia? Ya, saya kira kalau kita harus mengidentifikasi apa saja, mungkin kalau harus detail banyak sekali. Tetapi saya boleh mohon izin ya, pakai bahasa saya barangkali ya. Jadi kalau saya melihat kendalanya itu apa ya? Jadi lembaga-lembaga demokrasi belum efektif, ya kan? Tapi mengapa lembaga demokrasi belum efektif? Ada persoalan yang fundamental menurut saya yang perlu menjadi perhatian bangsa Indonesia, kita semua, dan saya sangat berbahagia ini untuk berbagi pandangan lah, ini pandangan kami menangani masalah politik day to day. Tugas saya memperbaiki upaya-upaya memperbaiki kehidupan politik kita. Saya melihat yang fundamental itu sebenarnya ya ini agak alot mengatakannya, karena kita bisa berbeda beda menentukan faktornya ya. Tapi kalau saya lihat harus diambil ini faktor apa? Menurut saya ini faktor budaya politik dan money politics. Oke, masih ada intervensi beberapa oknum begitu ya Pak ya? Gaya politik dalam arti tidak selalu intervensi, tetapi kultur kita, kesiapan kita dalam memahami demokrasi itu belum matang. Jadi terbentur oleh budaya. Ya, baik oleh nanti kan bisa debat mengapa budaya itu terjadi itu. Nah, itu nanti akan ada penyebabnya dan sebagainya. Tapi dalam social science ya kita harus menentukanlah. Udahlah kita ambil ini gaya politik, dan yang fundamental lagi adalah tradisi money politics. Ini yang juga mengakar dan harus, kalau ini tidak dicabut, akar ini tidak tidak terlepas dari hunjamannya ke bumi, itu
Iya. akan sampai kiamat akan begini terus. Harus cari cara nih Pak ya, bagaimana cara merapikan akar-akar ini begitu. Cara-cara untuk mencabut akar ini tadi. Kira-kira. Nah, itu ada 4. Kalau saya boleh. Boleh silakan Pak. 4 itu apa saja? Kalau menurut pengamatan kami dan diskusi dan kajian-kajian yang kami lakukan, saya menyimpulkan 4 yang harus diupayakan. Yang pertama adalah perbaikan di dalam kerangka regulasi. Regulasinya juga masih banyak bolong-bolong. Undang-undang pemilu, undang-undang parpol itu masih ada yang perlu disempurnakan. Nah, saat ini diambil keputusan tidak ada penyempurnaan, tidak ada revisi undang-undang. Jadi kita butuh waktu lagi untuk itu. Khususnya yang terkait dengan money politics, supaya money politics ini diturunkan, syukur-syukur kalau hilang dari bumi pertiwi ini, gitu kira-kira. Karena ini menyebabkan berbagai persoalan ini money politics ini. Nah, baik. Yang kedua, ada 4 tadi. Silakan Pak, lanjut ya, silakan lanjut Pak. Jadi yang pertama masalah regulasi. Yang kedua, penataan biaya politik harus dilakukan. Jadi sekarang ini saya barusan dengar di daerah sini di pinggir Jakarta untuk menjadi lurah butuh 6 miliar. Oh, 6 miliar Pak ya? Lurah saja. 6 miliar jadi lurah. Itu buat apa saja uangnya 6 miliar itu Pak? Budayanya salah. Budayanya salah. Jadi kalau ingin jadi pimpinan harus memberi sesuatu kepada masyarakatnya juga salah sudah sekarang. Karena tangannya sudah menengadah. Gitu. Saya ada tetangga yang sangat, ya mohon maaf, yang tetangga yang ya barangkali dari sisi income sangat rendah begitu. Berat lah ini. Itu ketika pemilu kemarin jam 8 ngomongnya begini, saya jam 8 kok belum menerima amplop. Jadi mungkin sebenarnya bukan fajar tapi maghrib ya Pak. Masyarakatnya juga sudah keliru. Ya. Para calonnya juga terjerat di dalam budaya tadi itu, gitu kan? Jadi ini harus ditata, gitu. Dan itu ada cara-caranya, natanya. Negara-negara lain kita punya datanya semuanya. Jadi ada yang 70% dibiayai oleh negara, ada yang 90% dibiayai negara, ada yang 35%, ada yang 50%, gitu. Kira-kira begitu. Hanya Selandia Baru yang tidak membiayai karena penduduknya kecil sekali dan makmur semua di situ. Gitu. Nah, yang ketiga pengawasan juga perlu. Pengawasan itu perlu ditingkatkan, gitu. Pengawasan baik dalam pemilu oleh Bawaslu, makanya penguatan Bawaslu juga penting, tetapi juga penguatan oleh masyarakat. Bawaslu tidak bisa mengawasi secara total pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu di Bawaslu juga dikembangkan apa yang disebut dengan pengawasan volunteer, ya, volunteer pengawasan itu juga dikembangkan, gitu. Dan juga peran dari organisasi masyarakat sipil dan media massa. Itu juga independensi media massa juga penting di dalam mengawal pelaksanaan demokrasi ini. Gitu. Yang terakhir juga yang penting adalah pendidikan politik, karena tadi masyarakat juga sudah salah kaprah. Gitu. Nah, ini perlu pembudayaan politik yang baru. Jadi PR-nya banyak ini. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Karena tanpa cita-cita tidak akan ada perubahan. Gitu. Kira-kira begitu. Dan di dunia ini banyak perubahan yang didorong oleh cita-cita yang lebih baik. Mimpi ya Pak ya, harus mimpi besar. Cita-cita harus besar gitu supaya bisa meraih kemajuan. Tidak boleh dikatakan mimpi, tetapi ini mimpi yang tercapai, mimpi yang bisa dicapai. Kalau dalam bahasa planning, this is not a dream, this is a vision. Jadi this is a vision. Vision itu achievable dream, gitu. Begitu kira-kira garis umumnya, garis besarnya. Baik, Pak, kita kan juga mempunyai Indeks Demokrasi Indonesia nih Pak, atau IDI ya.
yang menjadi alat ukur demokrasi yang relevan ya. Apa yang membedakan ID dengan alat ukur demokrasi lain, Pak? Ya, indeks demokrasi Indonesia dibandingkan dengan indeks demokrasi yang ada di internasional, misalnya seperti Freedom House atau The Economist Intelligence Unit dari Inggris gitu ya. Itu mereka menggunakan persepsi ahli di dalam menilai kualitas demokrasi. Sedangkan indeks demokrasi Indonesia ini kalau dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, itu menggunakan pendekatan positivis. Jadi menggunakan fakta-fakta yang ditangkap gitu ya. Jadi berdasarkan fakta, bukan berdasarkan persepsi. Itu bedanya. Dan beberapa indikatornya juga berbeda. Kalau di Economist Intelligence Unit itu mostly itu politik gitu ya. Aspek politik, aspek kebebasan di situ. Sedangkan di indeks demokrasi kita ini tidak hanya kebebasan tetapi juga ada hak-hak politik, partisipasi politik, dan juga ada pengukuran terhadap kinerja lembaga demokrasi. Di Intelligence Unit diukur kinerja pemerintahan, itu lembaga demokrasi juga, tetapi tidak mencakup seluruh lembaga demokrasi seperti di indeks demokrasi. Kalau di indeks demokrasi seluruhnya, lembaga perwakilannya diukur, pemerintahnya diukur, peradilan diukur, perwakilan diukur, lalu pemilu juga diukur. Dan itu berdasarkan kasus-kasus real. Bisa dilacak satu demi satu, database-nya ada di BPS. Gitu. Okay. Itu perbedaannya. Gitu. Okay. Tetapi sekali lagi, ya, ini juga bukan segala-galanya karena namanya indeks. Indeks ini kan dibangun tergantung dari data, apalagi pendekatan yang digunakan pendekatan positivis, dan itu tergantung dari data yang ada. Positivis menghendaki akhirnya nanti kuantitatif. Namanya indeks itu kan realitas diangkakan, gitu kan? Nah, realitas yang diangkakan ini tentu saja ada distorsi, ada seleksi, bukan karena negatif, tetapi seleksi karena ketersediaan data. Misalnya money politics nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur karena datanya sulit. Datanya sulit diperoleh. Itu tidak tercover oleh indeks demokrasi. Ada hal-hal yang bisa tercover, ada yang tidak, begitu ya Pak ya? Betul. Oleh karena itu kita tidak semata-mata tergantung dari indeks demokrasi saja. Tetapi indeks demokrasi dengan 28 indikator itu telah membantu kita di dalam mapping persoalan. Jadi persoalannya ketahuan di situ. Mana yang kan tiap tahun kita ukur. Tiap tahun kita ukur dan kita bisa melihat fluktuasinya, kita bisa lihat trennya, kita bisa membandingkan antar daerah. Di situ kita bisa gunakan untuk planning and programming, gitu ya. Langkah untuk perbaikan ke depan. Tetapi sekali lagi tidak hanya itu saja di dalam kebijakan politik. Kita juga menggunakan hasil-hasil kajian kualitatif dari berbagai sumber. Begitu, Pak? Selain untuk ini manfaatnya untuk evaluasi tadi ya Pak ya, apakah ada manfaat lain Pak dari pengukuran ini? Untuk pengembangan program, Mbak. Jadi not only budget and planning, tapi juga programming. Jadi seperti kami di Bappenas, kami memiliki mitra kerja itu 14 kementerian lembaga mitra kerja saya. Artinya kegiatan dan anggaran yang ada di 14 kementerian lembaga tadi saya tahu. Saya tahu dan saya berhak menolak atau menyetujui. Gitu. Tetapi umumnya saya setujui karena juga cara berpikirnya hampir sama. Tetapi kalau ada perbedaan saya berhak untuk mempertanyakan, dan kalau argumentasinya tidak kuat saya berhak untuk mencoret. Gitu. Nah, 14 kementerian lembaga ini kegiatan dan anggarannya kita giring untuk menuju perbaikan tadi, yang rendah-rendah diperbaiki. Kira-kira begitu. Misalnya kualitas demokrasi berdasarkan indeks itu di provinsi rendah. Setelah kita cek,
kelompok kerjanya di setiap provinsi ada kelompok kerja. Kelompok kerja ini belum efektif. Jadi kelompok kerja itu anggotanya bisa gubernur dengan kepala badan sospol, ada TNI, ABRI, ada wartawan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pokoknya ada perwakilan di situ, tokoh agama, itu berembuk untuk memperbaiki kualitas-kualitas yang rendah. Gitu. Tetapi selama beberapa tahun lalu itu belum efektif. Nah, dalam rangka planning and budgeting, saya di Bappenas bisa minta staf saya yang nangani langsung, tolong anggaran untuk Pokja ini dinaikkan. Okay. Saya masih ingat pada waktu itu anggarannya cuma 500 juta dalam setahun, yaitu kurang untuk kegiatan-kegiatan. Terus kita naikkan menjadi 3,5 miliar. Wow. Lumayan ada diskusi, ada sosialisasi, ada sehingga kesadaran akan pentingnya kualitas demokrasi yang harus kita tingkatkan itu semakin baik. Dengan tambahan sedikit, bukan sedikit, itu kalau berapa dari 500.000 jadi 3,5 miliar ya bisa naik. Lebih dari berapa kali lipat itu Pak ya? 5 kali lipat bisa. Meskipun kalau dipakai naik pesawat dan sebagainya ya nggak terlalu banyak. Tapi cukup untuk sebelum COVID ya, sebelum COVID. Sebelum COVID. Begitu kira-kira. Oke, Pak Wariki, kalau misalnya kita lihat bagaimana ide ini bisa bermanfaat ya bagi demokrasi di Indonesia, lalu apakah bisa dilihat nih garis besarnya atau dalam generalnya demokrasi kalau dilihat dari data dari IDI? Oh ya, jadi tadi saya katakan ada 3 aspek yang diukur. Jadi yang pertama adalah kebebasan sipil, yang kedua hak politik, dan yang ketiga kinerja lembaga demokrasi. Saat ini bukan hanya saat ini, bukan artinya bukan hari ini atau tahun ini saja. Kalau kita lihat dari pengukuran itu sejak 2009, pengukuran itu. Jadi karena pada waktu itu Bappenas itu umumnya bergerak di bidang ekonomi dan infrastruktur, gitu kan. Tetapi oleh karena disadari bahwa pembangunan sosial politik itu tidak bisa terelakkan, tidak bisa tidak mendapat perhatian. Maka sejak reformasi itu di Bappenas lahir namanya Kedeputian Polhukankam. Ada, dulunya nggak ada. Termasuk ada Direktur Politik dan Komunikasi. Saya belum di situ waktu itu. Saya kebetulan waktu itu masih di Amerika. Saya 12,5 tahun di Amerika. Jadi kalau mudah-mudahan saya menghayati juga kehidupan di Amerika, tetapi tentu saja tidak berarti saya ini orang yang berkiblat 100% ke Amerika, enggak. Jadi tidak perlu ya Pak ya, mentang-mentang kita negara demokrasi harus berkiblat dengan Amerika. Oh tidak, Amerika saat ini demokrasinya jeblok. Itu jeblok. Zaman apa yang Bapak lihat indikasi jeblok itu? Dilihat dari mana Pak? Ya tradisinya Trump yang agak rasis. Oke. Itu saya kira terus kemarin ada kekerasan di Capitol, gedung Capitol, nilai dicatat semua itu. Okay. Udah berapa ratus tahun Amerika nggak ada itu pengerusakan gedung itu. Okay. Tahu-tahu kemarin meledak, ada kayak di Indonesia aja itu, memalukan, memalukan itu. Saya lihat CNN, saya lihat CNBC, berita lain itu presenternya bolak-balik shameful, merasa pokoknya memalukan. Adakah hal-hal demokrasi yang bisa diadaptasi di Amerika dan dibawa ke Indonesia menurut Pak Wariki? Oh ya tentu saja. Jadi 3 aspek tadi, 3 aspek yang kita kembangkan itu kan kebebasan sipil. Sekali lagi kalau bicara kebebasan ini jangan diartikan kebebasan yang seenaknya, enggak ada itu. Di Amerika yang punya prinsip liberty, freedom, terus kita bisa telanjang di jalanan kan nggak bisa. Di Amerika itu setiap kedipan ada aturannya. Jadi prinsip kemerdekaan, prinsip kebebasan, yes. Tetapi aturan main di masyarakat, yes. Ada hukum. Oleh karena itu demokrasi berdasarkan hukum, bukan demokrasi berdasarkan hukum rimba, bukan. Gitu kira-kira gitu. Jadi sekali lagi
ulangi, ada 3 aspek: kebebasan, hak politik, dan lembaga demokrasi. Saat ini yang paling tinggi di Indonesia itu kebebasan. Itu angkanya sudah mencapai di atas 80, tapi tahun kemarin turun sedikit. Jadi 80 kurang dikit gitu kira-kira. Tetapi itu paling tinggi dibanding aspek yang lain. Aspek yang lain yang rendah adalah lembaga demokrasi, yang saat ini diukur dari kinerja DPRD, kemudian jumlah kasus hukum yang di SP3-kan, itu dihitung semua. Jadi kalau ada intervensi hukum, pemihakan hukum, kita jeblok nanti. Makanya ini semua harus dikawal. Jangan sampai kita memiliki tradisi yang jelek. Kemudian pemilu juga diukur, gitu ya. Kemudian partai politik, kaderisasi partai politik itu di lembaga demokrasi saat ini kaderisasi partai politik masih musiman, menjelang pemilu naik, tapi setelah pemilu nggak ada apa-apa. Nah, ini semua nanti PR-nya detailnya agak panjang. Tetapi kita banyak ahli ilmu politik, jadi sudah tahulah titik-titiknya udah ketahuan semua, tinggal kita semua bergerak untuk memperbaiki one by one ke depan. Baik, Pak Wadiki, kalau memperkuat konsolidasi demokrasi ini seperti apa Pak seharusnya? Saya kembali ke 4 tadi. Jadi kita harus undang-undangnya harus kita perbaiki, kita sempurnakan, khususnya yang menjurus memberi peluang ke arah biaya politik yang tinggi itu harus kita minimalisir. Yang kedua, pendidikan politik tetap harus. Ini terima kasih ini forum ini. Ini part of the political education. Nanti yang mendengarkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang jelas boleh berkomunikasi dengan kami untuk diskusi lebih lanjut, itu welcome saya. Gitu. Tapi sekali. Bagian dari pendidikan politik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu penataan biaya politik harus ditata itu. Anggaran ya Pak. Kalau biaya politik seperti sekarang, ini dampaknya nggak bisa muter-muter terus ini. Oleh karena itu harus ada pendanaan politik dari negara. Dan negara ini mampu. Ini gara-gara COVID aja ini, mohon maaf. Kalau tidak ada prioritasnya berubah ya Pak. Betul. Kalau tidak ada COVID, mudah-mudahan COVID selesai, kita bisa menangani yang lain-lain. Karena negara ini cukup mampu. Kami sudah hitung, Mbak Aprilia ya, Mbak Aprilia. Ya. Sudah kami hitung dan tidak besar. Jadi saya hitung-hitungannya LIPI, ini semua ada kajiannya, Bapak Ibu sekalian, tidak ngarang ini. Ada sumber terpercayanya ya Pak ya. Nah, LIPI melakukan kajian, perkiraan LIPI 1 tahun diperkirakan 4,5 triliun lah. Tapi itu 50%. 50% dari biaya politik yang diperlukan. Makanya saya bilang, why 50%? Mengapa nggak 100%? Kalau 100% kan katakan 9 triliun atau 10 triliun. Saya mohon maaf, minum sebentar. Ya, boleh, silakan Pak. Saking semangatnya, waktu-waktu. Nah, jadi APBN kita, kalau situasi normal, apalagi kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa 6% saja, kemarin itu kan 5,1%. 5,1% APBN kita katakanlah 2.600 triliun. Tahun 2024 itu lebih dari 3.000 triliun. Kalau untuk bangun politik butuh 10 triliun, 15 triliun setahun, itu duit kecil sebenarnya. Jadi mestinya ini harus mendapat perhatian, karena untuk infrastruktur itu 417 triliun 1 tahun kira-kira. Wow. Untuk bangun politik kita butuh 10 triliun aja udah bagus. Syukur-syukur kalau bisa 15 triliun itu mencakup macam-macam. Jadi hitung-hitung nanti anak-anak kita, anak bangsa yang potensial jadi pemimpin, kalau bisa nggak usah butuh biaya. Sekarang untuk jadi partai politik, ketua partai politik kalau nggak konglomerat nggak bisa seolah-olah, gitu kan? Iya, jadi nggak boleh begitu. Ya. Tradisi demokrasinya harus kita rubah. Jadi ini
nanti harus step by step, dan saya sudah bicara begini di seluruh Indonesia dan setuju semua. Setuju semua. Banyak dukungan. Nah, ini hanya masalah waktu saja. Pak Wariki, ini kita bacakan pertanyaan dari netizen, boleh ya Pak ya? Izin dari @ravendelon33. Bagaimana cara mendidik wawasan berpolitik rakyat yang efektif? Soalnya gampang lupa dan permisif terhadap kinerja DPR pemerintah. Ya, ini memang harus sistematis. Jadi forum-forum diskusi itu perlu digalakkan. Memang ini jalurnya banyak, nggak bisa hanya satu jalur, ya kan? Dan tidak bisa instan ya Pak ya? Dan nggak bisa instan, butuh waktu. Tetapi kalau kita semua yang semacam ada kaderisasi lah. Jadi ada kader itu kan bisa menyebar lebih banyak gitu kan? Ya. Gitu. Jadi macam-macam yang harus ditempuh. Ada kalau saya di Bappenas, tugas saya kan planning and budgeting. Ya. Saya mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di mitra kerja saya, gitu ya. Misalnya di Kementerian Kemendagri ada apa saja di sana, di Menko Polhukam ada apa saja, di Kominfo ada apa saja, di KPU, Bawaslu, DPR, MPR, DPD, semua saya tahu di dalamnya ada apa, sehingga saya bisa juga dengan segala kerendahan hati dan mengingatkan dalam arti yang positif, kita mengingatkan bahwa ini penting, ini jangan terlalu ke sana gitu. Kira-kira begitu. Dan di dalam misal Bawaslu, saya kok batuk-batuk, minum bentar. Minum dulu Pak, enggak apa-apa. Ya. Di Bawaslu itu kalau harus melakukan pengawasan sendiri, tenaganya, bayangkan setiap TPS harus ada orang kan, itu cukup besar. Tetapi saat ini kita kembangkan misalnya dengan volunteerism. Adik-adik yang muda-muda itu di situ kita training. Kalau nggak salah seminggu itu. Lalu kaderisasi itu. Jadi kalau bahasa Jawanya getok tular. Jadi kayak snowball. Tular ya Pak. Rolling gitu loh. Jadi kita dengan keterbatasan resource yang ada, yang efektif ya tokoh-tokoh masyarakatnya dirangkul, diajak bicara bahwa ini penting untuk kita membangun budaya yang lebih baik. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama diajak, tokoh-tokoh pemuda diajak, yang mau volunteer diajak, pakai podcast seperti ini juga inovatif. Ini salah satu inovasi. Saya sudah memuji ke Dirjen kawan di Dirjen Polhukam, karena anggaran mereka kan saya juga partnernya di Bappenas. Paham ya Pak? Saya paham. Jadi this is very good. Ini inovasi dalam keterbatasan, sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendengar dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi macam-macam cara jurusnya itu. Jurusnya. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya Pak, @Simanjuntak Dairi, mungkinkah seluruh menteri pemerintahan diisi oleh profesional, bukan dari parpol, biar RI 1 tidak terikat partai politik? Nah, ini agak susah nih, yang setahu saya sudah ada undang-undangnya Pak ya. Ya, kalau semua profesional mungkin juga nggak bisa, karena ya memang beginilah sistem politik yang ada dengan segala kekuatan dan kekurangannya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah membetulkan yang kurang-kurang. Ya. Meluruskan yang mungkin bengkok-bengkok, kita bantu untuk meluruskan. Melalui apa? Ya, kalau jalannya kan macam-macam. Melalui masukan dalam regulasi, melalui partisipasi di dalam pengawasan, partisipasi di dalam menyuarakan. Itu demonstrasi itu nggak masalah di dalam demokrasi, tetapi jangan merusak. Demokrasi jangan kekerasan. Itu aja. Demonstrasi itu hak politik, dijamin. Tetapi kalau terus membakar, terus merusak properti orang, lah itu yang nggak boleh.
Demikian juga aparatnya juga nggak boleh langsung baru nongol langsung digebuk, nggak bisa. Ada prosedur semua. Jadi semua harus mengikuti aturan. Oke. Kira-kira. Oke. Selanjutnya nggak mungkin kalau profesional semua kelihatan nggak mungkin ya Pak ya. Tapi yang kita tahu juga di dalam parpol juga banyak profesional sih ya Pak ya. Betul, tidak semua orang parpol jelek. Ini memang mekanisme yang multidimensi yang harus harus ada kontrol, harus ada mekanisme penguatan sana, penguatan sini, itu semua harus dikontrol gitu. Ini nggak kerasa loh ngobrol sama Pak Warik ini, nggak waktu lama tidak terasa, udah hampir 1 jam begitu ya Pak Wariki. Untuk menutup podcast kita kali ini, nanti kita agendakan lagi ya, seru sekali ngobrol dengan Pak Wariki. Bisa sebutkan Pak 3 hal atau 3 kata saja yang merepresentasikan tentang demokrasi. Mengingat Pak Wariki ini pandangan soal demokrasinya luar biasa sekali. Ini tiga ke depan apa 3 yang ada? 3 kata yang merepresentasikan demokrasi Indonesia Pak. Apakah dinamiskah, kerenkah, baguskah gitu? Oh, saya ini kurang 3 kata saja. Generasi kolonial saya ini, jadi apa? Okay. Apa ya demokrasi kita ya? Saya kira pertama, jangan putus asa. Yang pertama. Jangan putus asa. Karena kita harus terus memperbaiki. Okay. Yang kedua, kita ada potensi yang sangat besar, kita bisa. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama memperbaiki apa? Ini bukan tugas pemerintah sendirian, semua ini. Karena ini kehidupan bersama. Demokrasi itu kehidupan bersama. Itu kira-kira. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Wariki Sutikto sudah memberikan insight-nya, pandangannya mengenai demokrasi. Ini luar biasa sekali, memberikan insight untuk teman-teman semua. Jadi mengerti ya Pak ya, seperti apa demokrasi dan bagaimana Pak Wariki tadi sudah 12 tahun lebih di Amerika, tahu perbandingannya demokrasi ala Amerika seperti apa dan Indonesia seperti apa. Sehat selalu Pak Wariki, terima kasih banyak. Sami-sami, mohon maaf kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, salam untuk rekan-rekan di Bappenas. Ya, demikianlah podcast IPOL kali ini. Sobat IPOL sekalian, semoga memberikan edukasi, wawasan, dan informasi baru mengenai demokrasi di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman untuk edukasi bersama. Saya Aprilia Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.